nuansa intelektual yang di dalamnya, tapi terkendala juga dengan item-item terminologi dibuat orang. Nah, misalnya orang masih, kalau kita sebut ronggeng, masih bisa orang mengatakan itu kan kesenian itu katanya. Jadi untuk masyarakat itu harus ada Pak Retno lah menciptakannya. Itulah dia. Retno, kami teringat begini ya. Selalu kan kalau dulu kita kembali kepada masalah ronggeng tadi ya. Kenapa selalu permainannya itu di tempat-tempat yang agak sedikit misalnya di pinggir sungai, di pinggir artinya agak jauh ke kampung. Kenapa begitu? Tidak bisa dia merambah ke kota gitu. Nah, itu salah wali kota, Bang. Ruang-ruang betul. Ruang-ruang itu, ruang ronggeng itu, ruang-ruang intelektual ronggeng itu ruang-ruang masyarakat. Maka ruang-ruang masyarakat yang dekat yang bisa mereka buka. Nah, kalau mengharap ronggeng maju ke depan, ruang-ruang pemerintah harus juga buka untuk ruang ronggeng. Nah, ruang ronggeng. Tapi dalam artian positif. Apa nggak bisa, Retno? Kita tekan Tatan. Ya kan dia bagaimanapun dia penguasa di Taman Mini itu dulu. Ya, tapi Pak Tatan itu dengan kapasitasnya sudah berbuat begitu banyak. Dia hanya tinggal katanya, fatwanya yang kita perlukan untuk menggedor orang-orang pemerintahan. Tapi selama menjadi kepala anjungan sudah cukup banyak dilakukannya. Dan kalau kita mengharap juga orang-orang seperti Pak Tatan punya kapasitas yang terbatas. Nah, jadi pemerintah juga seharusnya menciptakan sistemnya, orangnya saja. Misalnya sistem pagelaran kesenian tetap harus membuka ruang yang sensitif untuk ronggeng tetap hadir bulan sekali, misalnya di taman budaya, di gedung-gedung kesenian. Apakah itu bisa kita harapkan? Nampaknya sampai sekarang agak sedikit kemauan itu dibuka oleh pemerintah. Bahkan kan ronggeng gedung keseniannya pun nggak ada sampai sekarang di Sumatera Utara. Tan, pengalaman Tatan waktu jadi megang anjungan itu, apa yang Tatan tidak perbuat? Apakah mengembangkan ronggeng atau serampang 12 itu aja yang Tatan apain? Atau menyebut budaya Melayu aja gitu atau gimana? Kenapa bukan ronggengnya yang diapain? Ini anjungan Sumatera Utara di Taman Mini itu kan memang adalah ruang publik, ruang budaya, ruang sosial masyarakat kita yang ada di Jakarta, Melayu, Karo, Toba, Dairi, Nias dan sebagainya, Malungun. Jadi semua memang diakomodir. Kalau khususnya waktu saya di sana itu semuanya itu memang kita akomodir semua. Dan mana-mana yang memang dirasa tertinggal, ya coba kita tampilkan lah. Salah satu misalnya kalau yang dari Melayu, ronggeng Melayu kita. Dan itulah yang kemudian dibentuk di Anjungan. Salah satu barangkali yang sangat fenomenal bahwa ada sebuah kesenian tradisi yang di tempat lahirnya sendiri udah kolab, udah hampir punah. Kemudian dibentuk di Jakarta atas inisiatif Bang Rizaldi, Retno, Mahyal, Butong waktu itu dan beberapa kawan yang ada di Jakarta. Itu di tahun 2015. Nah, dibentuklah komunitas Ronggeng Deli. Ada dari Medan, ada yang dari Aceh, asal usulnya ada, bahkan yang dari Betawi ada ikut, dari Sunda, Jawa juga, karena tertarik dengan musik, repertoar, tari, lagu, pantun-pantunnya itu masih terus sampai sekarang. Dan kemudian setahun setelah dibentuk komunitas Ronggeng Deli di Anjungan itulah terbentuk kumpulan Pakung Medan di Medan, diinisiasi oleh Bang Retno, Mahyal, Budi Linar, Arlin, Nasution dari Unimed dan kawan-kawan di Medan. Lalu terbentuk di beberapa tempat. Jadi salah satu itulah. Kemudian Serampang 12 kita hidupkan lagi. Retno kemudian datang ke sana, Mahyal, dan itu menjadi program kegiatan tahunan. Festival Tari Serampang 12 mula-mula di Jakarta, kemudian kita meluaskan lagi se Nusantara dari Anjungan. Karena keprihatinan itu,
Nah, begitu juga dengan kesenian yang lain, termasuk yang parkolong-kolong, karung, dan sebagainya. Karena keprihatinan soal ruang-ruang tadi memang. Ya, memang bukan kurang. Kalau Bang Reno tadi masih agak lembut dia menyebutnya. Kalau di Medan itu masih kurang perhatian. Sama sekali nggak ada lah perhatiannya. Kapan wali kota pernah melihat Mak Yal, Bang Reno meronggeng di Taman Budaya, atau pas katakanlah ketika perayaan ulang tahun kumpulan Pak Pung Medan, adakah wali kota Medan pernah duduk di situ melihat, menyaksikan? Nggak pernah. Udah 5 tahun mereka di sana itu. Nah itu kan parah betul. Jadi Bang Halis, mohon maaf Pak, memang balik tak balik. Sebenarnya lebih pertanyaannya Bang Halis tadi itu, ini yang mau saya jelaskan, lebih dekat ke organisasi yang menghimpun masyarakat kesenian ini kan, dan pemerintah daerah Medan. Bukan lari ke Jakarta. Setempat lah yang harus mereka selesaikan juga dalam konteks perhatian dan pengembangan tadi. Jadi itu bisa begitu, Bahar. Tapi kan Jakarta itu kan adalah pusatnya, kan begitu. Aku tak mau menyalahkan Tatan dalam hal yang begini nih, kan begitu. Tapi ini dasar pemikiran. Kenapa dari Jakarta? Waktu itu situasi di Medan memang udah menyedihkan. Kami berkeliling, survei, semacam penelitian ringkas lah dengan Bang Zaldi, Bang Retno, Mak Yal, keliling tuh dari Medan ke Perbaungan ke Kelangkat. Ya hampir nggak kami temukan lagi memang para pemantun, penari, peronggeng itu. Pemusik-pemusik tuanya juga nggak dipakai, dianggap udah sampai salah seorang kan Pak Udin Dahlan pegendang kita itu, yang pegendangnya sambil main dia bisa dilambungkan ya, dipukulnya lagi. Betul. Jual minyak campur dia di depan rumah, gendangnya jualnya. Nah, jadi melihat kondisi seperti itu, Bang Zaldi kemudian bersikap, oh nggak bisa kita berharap kalau itu dibentuk di Medan, kita harus bentuk aja di Jakarta. Bentuk Jakarta, epicentrumnya itu dari sini, supaya bergetar sampai ke Medan sana. Kalau nggak bisa diharap. Tapi itu tetap sebenarnya pelengkap. Intinya ini ya di sana lah, di pemerintah daerah. Ini Bang, aku tambah. Suatu hari Pak Edi Rahmayadi sudah jadi gubernur, dia itu datang ke Anjungan Sumut. Nah, aku ambil kesempatan itu, kawan-kawan komunitas orang Deli jam 10 pagi kumpul semua di Anjungan. Waduh, kami masih tidur Pak sebagian. Pokoknya bangun kumpul. Karena besok gubernur datang. Ada rapat dengan Komisi C soal pembangunan Anjungan. Nah, mereka berkumpul lah. Lalu habis rapat ke ini teman-teman mainkan gendang, mainkan akordeon, mainlah pangpung. Barulah terdengar sama Pak Gubernur, ada bunyi gendang, ku dengar katanya. Nah, ada Pak di sana di Baru Rumah Melayu itu. Wah, apa itu? Itu kumpulan pemusik Melayu, ronggeng Melayu. Oh, ada di sini, ada. Bapak lihatlah. Kami turunlah ke itu, ketemulah sama Butong dan kawan-kawan. Nah, menyanyi dia sepukul lagu apa itu? Aku pulang dari rantau. Malam di Malaysia. Nyanyi dia. Terus tanya, ini juga berapa lama kumpulan? Udah lama. Terus ada eventnya dibuat, ada acara-acaranya ini itu udah kemana aja, udah kemari. Nah, dia tahu persis itu. Nah, tapi aku kalau akordeon ini, aduh ini udah lama nggak pernah aku tengok katanya. Ini apa namanya akordeon? Apa namanya? Dia pun nggak tahu. Akordeon. Oh ya, mainkan. Nah, kami udah mengenalkan itu, Pak. Di Medan juga ada kumpulan Pak Pung Medan namanya. Bapak datanglah ke sana. Kalau memang rindu, Bapak kan orang Melayu. Mengaku orang Melayu ya. Datanglah ke Taman Budaya itu. Di sana ada Mak Yal dan Retno dan kawan-kawan. Nah, catat maju dan catat sibuk mencatat. Tapi sekarang namanya bukan ronggeng Pak Pung, tapi ronggeng PHP. Apa itu? PHP ya.
Jadi kembali ke cerita itu, saya senang ketika Pak Jaya pernah cerita kalau sudah masyarakat Melayu di sana juga mengembangkan itu. Dia bilang malah organisasinya. Dia bilang malah aturan mainnya ronggeng Melayu itu tidak boleh menyentuhannya, tidak boleh perempuannya. Saya masih ingat tuh pembicaraan di sini. Tapi kembali ke cerita ini, harus di sana yang kita harus galakkan karena induknya itu di sana, sumbernya di sana. Kalau di sini itu hanya pelengkap. Saya waktu anak saya sunatan pun saya pakai budaya Melayu. Malah apa yang sudah meninggal itu Tengku apa yang Diana yang menunjukkan, kemudian semua adat Melayu. Nah, tapi kan intinya tetap di sana. Nah, Bang Barudin, kalau dengar cerita ini semua, sebenarnya usaha-usaha teman-teman kita ini udah cukup kuat ya. Jadi tapi di sananya sebenarnya gini. Sebenarnya tadinya aku berpikir perlu inisiator, perlu pendobrak. Tapi kalau ku perhatikan, ku dengar dari ceritanya, ini yang mendengar ini, yang sebenarnya punya akses, punya kekuasaan untuk menghidupkan itu yang agak sedikit dijerit-jeritkan di kupingnya itu. Pak gitu. Idrus, sebenarnya inti pembicaraan kita ini yang ada di sana, ya siapa? Bang Halis, Pak Jaya. Jangan hanya Pertamina aja yang disentuh. Bang Bahar. Betul. Pertamina aja yang Betul. Setuju itu. Jadi aku kembali kepada kata Tatan tadi tentang ruang ya, yang tidak terbuka gitu. Masih kerannya itu belum terbuka semua. Itulah menyebabkan emak-emak sekarang ini lari ke kafe, meninggalkan budaya ronggeng tadi, sebenarnya lari ke joget. Iya itulah. Tapi jadi gini Bang Halis, akhirnya kita asik melihat sebuah fenomena yang terjadi. Kita tidak sebagai inisiator yang menggerakkan supaya apa yang kita buat menjadi fenomena gitu loh. Kalau kita di sini, saya sedih melihat nyonya saya penari Serampang 12. Coba biarin dua aja karena anak Medan. Tapi Bang Halis di sana malah Pertamina yang di otak-atik. Halis, aku mengikuti ronggeng Pak Pung dari awal sampai berapa tahun mereka main, itu hanya sekali aku yang nggak nonton. Hanya sekali. Tapi jangan nonton aja. Iya. Ini Bang. Abang tahu. Wali kota, ada gubernur. Tulis buku Trup Gembira aja. Sekarang tulis buku lagi. Itu ronggeng PHP, aku bilang Bang, ronggeng PHP itu paling ada pernah penontonnya cuma 15 orang. Level pejabat yang datang itu hanya wakil kepala bidang. Bayangkan, level pejabat yang datang ke tempat ronggeng itu wakil kepala bidang. Abang tahu eselon berapa itu? Hanya itu yang datang. Makanya sebetulnya aku sudah dapat rumusan apa sebenarnya ronggeng. Ronggeng kata Reno tadi itu adalah ada musiknya, ronggeng Melayu ya, pantunnya. Ronggeng Melayu tadi ada tari, ada musik dengan nyanyinya, ada pantunnya, ada mini colean. Di ronggeng nggak boleh sentuhan itu. Mini colean kalau di Sunda, begini itu yang paling paten. Di ronggeng itu nggak boleh.